Majelis Hakim yang mulia, yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, jika benar, jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas termasuk Presiden Jokowi adalah penjahat prokes. Lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak diproses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Majelis Hakim yang mulia, terlalu naif sikap semacam itu. Geger, HRS Uber JPU hingga terbirit-birit soal dakwaan JPU tidak terbukti. JPU panik dituntut balik HRS. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedangkan intelijen yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari segala rongrongan, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tabligh akbar saya di Cawang, Jakarta, juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum. Ternyata setelah saya hijrah, justru kawan-kawan saya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi. Bahkan Majelis Hakim yang mulia, terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT, alumni ITB yang membela saya dan siap menjadi saksi ahli saya di pengadilan dengan ditusuk-tusuk di jalan tol di hadapan istrinya. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2019 dengan peledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Lagi-lagi soal bom pipa ini sampai saat ini belum diungkap oleh aparat penegak hukum. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja, wallahu a'lam. Ya, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pagi dini hari sekitar pukul 2 web Wali Kota Bogor setelah berunding dengan tim Satgas
Di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, langsung menugaskan Ketua Satgas PP Kota Bogor untuk melaporkan Rumah Sakit Umi dengan tuduhan berbohong dan menyebabkan keonaran serta menghalang-halangi Satgas Covid dalam melaksanakan tugas. Padahal sudah ada kesepakatan antara Wali Kota Bogor dan Rumah Sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR saya. Tapi hanya beberapa jam dari kesepakatan, tiba-tiba Wali Kota Bogor berubah pikiran setelah rapat dengan Kapolres Kota Bogor bersama tim Satgas Covid. Perubahan sikap drastis dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang begitu cepat dari hari Kamis tanggal 26 November 2020 di malam hari Bima Arya datang ke Rumah Sakit Umi, dan hari Jumat tanggal 27 November juga malam hari buat kesepakatan dengan Rumah Sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR. Lalu hari Sabtu tanggal 28 November pagi dini hari sekitar pukul 2 pagi sudah buat laporan polisi terhadap Rumah Sakit Umi terkait perawatan saya di sana. Maka patut diduga ini juga merupakan bagian dari operasi intelijen hitam yang terus mengejar dan mengganggu saya selama ini. Bahwa teror dan intimidasi dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang terus menerus sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan Rumah Sakit Umi. 4. Bahwa operasi berita hoax dari buzzer dan operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas ke Rumah Sakit Umi juga sangat mengganggu rumah sakit berikut pasien dan dokternya. 5. Bahwa Wali Kota Bogor melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi, yang saya semakin tidak enak hati terhadap Rumah Sakit Umi yang sudah banyak membantu saya dalam perawatan, tapi justru dikriminalisasi. Tragisnya, Majelis Hakim yang mulia, masih di hari yang sama, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Polda Metro Jaya langsung mengumumkan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa saya sebagai tersangka kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Bahkan sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya akan jalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Senin 14 Desember 2020 sebagai saksi kasus pelanggaran prokes di Petamburan. Lalu hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya mengancam akan jemput paksa saya. Dan hari Jumat 11 Desember 2020, saya mengirim penasehat hukum ke penyidik Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan berita. Akhirnya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, saya didampingi pengacara mendatangi Polda Metro Jaya secara sukarela untuk menjalankan pemeriksaan. Tapi saya langsung ditangkap dan ditahan hingga saat ini. Selama saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya, saya pun langsung dijadikan lagi sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Mega Mendung Kabupaten Bogor dan kasus tes swab Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Sehingga saat ini saya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai terdakwa dalam 3 kasus pelanggaran prokes, yaitu kerumunan Maulid Nabi SAW di Petamburan dan kerumunan spontan masyarakat Mega Mendung Kabupaten Bogor serta tes swab Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sehingga siapa saja yang melakukan praktek politik kriminalisasi, maka telinganya akan menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara kebenaran, dan mulutnya akan menjadi bisu, tidak bisa berkata benar, serta matanya akan menjadi buta, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Karenanya politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluh lantakkan tatanan hukum serta menyuburkan kezaliman. Namun demikian, sejumlah indikasinya bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi. Sekurangnya ada 3 indikator kriminalisasi, yaitu pertama, adanya praktek pidanaisasi. Kedua, adanya diskriminasi hukum. Ketiga, adanya manipulasi fakta. Namun anehnya, jaksa penuntut umum karena didorong oleh syahwat mempidanakan terdakwa sebagai penjahat, maka dalam persidangan ini begitu semangat, ngotot menyebut pelanggaran prokes sebagai kejahatan prokes.
sehingga menuntut terdakwa dengan pasal-pasal yang tidak karu-karuan dan masalah-masalah yang tidak ada kaitan maupun sangkut paut sama sekali dengan kasus, seperti dalam kasus Maulid di Petamburan. Jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas dan aktivitas organisasi FPI. Begitu juga dalam kasus kerumunan Mega Mendung. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas pesantren markas syariat dan mengorek-ngorek keabsahan lahannya. Serta JPU hampir setiap sidang selalu mengarahkan para saksi fakta untuk menyatakan bahwa pesantren markas syariat adalah ilegal, tidak berizin, tidak berbadan hukum. Hanya saja dalam tuntutan jaksa penuntut umum soal pesantren markas syariat diabaikan karena memang pesantren markas syariat berbadan hukum yayasan dan memiliki izin operasional serta menguasai lahan secara sah. Andai kata benar, Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat, termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Majelis Hakim yang mulia, yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, jika benar, jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas termasuk Presiden Jokowi adalah penjahat prokes. Lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak diproses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Majelis Hakim yang mulia, terlalu naif sikap semacam itu. 2 Romawi, diskriminasi hukum. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, politik kriminalisasi adalah suatu kezaliman yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan karena hanya diisi diskriminasi hukum sehingga bertentangan dengan ajaran Islam yang anti diskriminasi.